Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Wibinur Anggraini, NIM 12205193123. Nah, di sini saya akan membahas tentang media visual MI atau SI. Nah, di sini saya juga mengambil media pembelajaran IPA seperti yang semester 1 dan ini pembahasan yang semester 2. Nah, di sini saya memakai buku Cerdas Tangkas kelas 5 semester 2 tema 6 tentang panas dan perpindahannya, subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi. Cara perpindahan ini sering kali terjadi pada pengantar benda padat. Perpindahan panas tidak diikuti atau didahului oleh perpindahan zat perantara. Contohnya, meletakkan sendok aluminium di dalam segelas air putih dan sendok akan ikut panas. Hal ini terjadi sebab panas dan air tersebut mengalir ke sendok yang diletakkan di dalamnya. Hal ini membuktikan sifat konduktor dari sendok yang dapat menghantarkan panas yang dikenal dengan nama konduksi. Nah, yang kedua, perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantara. Contohnya itu zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Perpindahan panas secara konveksi menyebabkan angin darat dan angin laut. Dan yang ketiga yaitu perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan perantara apapun. Contohnya itu matahari memancarkan panas ke bumi yang langsung bisa kita rasakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi IPS Cerdas Tangkas kelas 5 semester 2 tema 6 yang membahas tentang bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Yang pertama, bentuk interaksi manusia dengan lingkungan di bidang sosial. Akibatnya, yaitu akibat perkembangan iptek sangat mempengaruhi keadaan sosial masyarakat. Mereka perubahan dalam beberapa aktivitas. Contohnya, dalam bidang sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah gaya hidup masyarakat. Contoh perilaku konsumtif masyarakat dapat dilihat dari gaya berpakaian maupun mereka membeli makanan. Yang kedua, perubahan cara berkomunikasi. Saat ini manusia dapat berkomunikasi secara global kapan saja dan di mana saja karena pengaruh adanya iptek. Yang kedua, pengaruh terhadap bidang budaya, yaitu akibat kemajuan teknologi bisa kita lihat dampaknya terhadap perkembangan bidang budaya. Contohnya, perubahan dalam bidang budaya yang paling dapat kita rasakan adalah masuknya budaya barat. Dengan mudahnya budaya barat masuk melalui media internet, TV, maupun media cetak yang kemudian diserap oleh banyak anak-anak muda di Indonesia. Yang kedua, cara berpakaian juga mengalami perubahan karena tren pakaian dunia berkiblat pada bangsa barat. Padahal berpakaian seperti itu di Indonesia sangat bertentangan dengan budaya dan adat bangsa Indonesia. Yang ketiga, di bidang ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan ekonomi. Faktor pendukung kegiatan ekonomi adalah kebijakan pemerintah, pendapatan masyarakat, sumber daya ekonomi yang tersedia, dan sebagainya. Sumber daya ekonomi adalah alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik berupa barang maupun jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Tetap semangat belajar di rumahnya ya.
Kenalkan, nama kakak Yudhistha Ditama, kakak dari kelas PGMI 3A. Kak di sini mempunyai mapping tentang pola lantai. Pola lantai itu adalah garis yang dilalui oleh penari dalam gerakan tariannya. Dan pola lantai ini bisa dilakukan oleh penari tunggal, penari berpasangan, maupun penari kelompok. Dalam pola lantai ini terdapat dua garis dasar, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus itu berupa horizontal, vertikal, maupun diagonal, dan bisa dikembangkan lagi dengan bentuk zigzag ataupun segitiga, segi 4 maupun segi 5. Dan dalam garis lengkung ini berupa lingkaran, angka 8, lengkungan ke depan maupun lengkungan ke belakang. Dan dalam pola lantai ini ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu bentuk dari pola lantai, terus makna pola lantai, jumlah peserta penari, dan tempat pertunjukan serta gerakan tari. Dan dalam contoh pola lantai ini adalah tari tradisional, yaitu tari jaran gepang. Tari jaran gepang ini adalah gabungan dari garis lurus dan garis lengkung secara sederhana. Dan kakak di sini akan menceritakan sedikit tentang sejarah tarian remo. Tarian remo ini adalah tarian tradisional dari Jawa Timur, khususnya kota Jombang. Dalam sejarah ini, tari remo ini berasal dari desa Ciwek, kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Dan diciptakan pertama kali itu oleh seniman jalanan yang bertema tentang pangeran yang gagah dan berani. Dan tarian remo ini difungsikan untuk acara khususnya itu acara ludruk. Nah, itu adalah sedikit cerita tentang tarian remo. Dan kakak akhiri tentang pola lantai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Alim Karasati, absen 22. Saya akan menjelaskan materi pembelajaran kelas 5, semester 2, tema 6, subtema 2, bagian Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membahas bagaimana meringkas teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat terjadinya suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial maupun budaya. Teks eksplanasi berisi fakta yang menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Tujuan utama teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Nah, berikut ada langkah-langkah dalam meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, kita harus membaca teks tersebut secara keseluruhan agar kita bisa memahami isinya. Setelah kita paham seluruh isi teks, langkah selanjutnya kita harus menentukan gagasan utama. Nah, gagasan utama bisa kita temukan di dalam kalimat utama. Nah, setelah kita menemukan kalimat utama, kita bisa menggarisbawahi kalimat utama tersebut supaya kita tidak lupa ya. Langkah selanjutnya, kita mulai menulis rangkuman. Caranya, kita tulis kembali gagasan utama yang sudah kita garisbawahi tadi. Langkah terakhir, kita perlu membaca kembali teks rangkuman yang sudah kita tulis untuk mengecek apakah semua gagasan utama sudah kita masukkan dalam teks rangkuman tadi. Selain itu, juga untuk mengecek penulisan atau ejaan. Jangan sampai ada kesalahan dalam penulisan ejaan ya. Mungkin kita bisa menggunakan bantuan KBBI atau pedoman EYD supaya tidak ada kesalahan dalam penulisan. Sekian materi pembelajaran kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi mata pelajaran PPKN SDMI kelas 5 semester 2. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban warga negara Indonesia. Meliputi yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Pemda pasal 23A. Yang kedua, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3. Yang keempat, setiap warga negara wajib menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Pasal 28 ayat 1. Yang kelima, tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 28 ayat 2. Yang keenam, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Pasal 30 ayat 1. Yang ketujuh, setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah. Pasal 31 ayat 2. Yang kedelapan, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Yang kesembilan, menjunjung tinggi dan setia pada konstitusi negara dan dasar negara, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea ke-7. Materi selanjutnya adalah tentang memahami pengertian hak, kewajiban dan negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Antara lain, yang pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang serta di mata hukum dan di dalam pemerintah. Pasal 27 ayat 1. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Pasal 29 ayat 1. Yang keempat, setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapatnya. Pasal 29 ayat 2. Yang keenam, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pasal 31 ayat 1. Sekian materi kelas 5 semester 2 mata pelajaran PPKN SDMI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.